Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali program terbaru kita. Belajar baca, belajar tajwid, sekalian belajar terjemah perkata. Insya Allah kita bisa membaca dengan baik, lancar, dan bisa memahami isinya agar kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Sedikit demi sedikit. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita belajar terjemahnya mulai ini. A ini aku ya. Ana ya, tuh di garis ada panahnya ke sini. Aku masuk ke dalam a'udzu. Aku a'udzu berlindung, berarti a'udzu aku berlindung. Tuh ya. Aku, ana, aku, saya. A'udzu aku berlindung. Berlindung kepada siapa ya? Ini bi dengan. Tapi di sini kepada diartikannya ya. Aku berlindung kepada bi dengan huruf jar ya, huruf-huruf sambung nanti. Min, ila, an, ala, pi, ruba, wal, ba itu huruf-huruf jar, huruf-huruf yang bisa JR-kan. Karena kemasukan bi maka billahi enggak billahu ya, billahi itu. A'udzu billah. A-nya apa tadi? Ya, aku. A-nya berlindung. Jadi aku berlindung, aku minta perlindungan kepada siapa? Bi dengan. Bi mana kepada ya. Ini billahi kepada Allah. Allah ya tinggal sesuai ini karena sudah bahasa semua populer ya. Allah diartikan ya kita Allah. A'udzu billah, aku a'udzu berlindung billahi kepada Allah. Min dari siapa? Kita minta pertolongan tuh kita berlindung kepada Kapolres dari siapa? Misalkan gitu ya. Ya jadi ada orang-orang jahat kita minta perlindungan kan kayak gitu ya. Minta perlindungan. Nah ini kita minta perlindungan kepada Allah. Dari mana? Min dari asyaiton setan, godaan setan. Karena setan suka mengganggu ya. Karena setan itu tidak pernah benar selamanya. Dan malaikat selalu benar selamanya. Ya, jadi kita jangan jadi setan, kita nggak mungkin jadi malaikat. Maksudnya kita jadi manusia jangan selalu salah, harus benar ya. Kalau tersalah harus bertobat, segera kembali kepada Allah. Dan kita tidak mungkin seperti malaikat yang selalu benar, pasti ada salahnya. Inilah sifat manusia ya, antara setan dan malaikat. Tentu yang terbaik adalah kita selalu dalam kebaikan seperti malaikat. Kalaupun kita tersalah, digoda setan, kita segera kembali kepada Allah. Taubat, tubu ilallahi, taubatan nasuha ya. Ini. A-nya tadi apa? Aku. Berlindung. A'udzu aku berlindung bi dengan diartikannya kepada. A'udzu billah aku berlindung kepada Allah min dari asyaitan dari godaan setan. Karena setan selalu ingin menggoda. Karena setan ingin punya teman sebanyak-banyaknya yang menemani dia di neraka nanti ya. Naudzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir. Setan itu siapa? Memang yang terkutuk ya. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ya, dengan. Ini ismun, asalnya isim, dengan nama. Dengan nama siapa? Dengan nama Allah tuh ya. Allah. Bi dengan ismu nama. Bismillah dengan menyebut ya, dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah ini? Allah ini Ar-Rahman. Yang, kalau ada alif lam ini yang. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kul katakanlah tuh ya. Kul katakanlah di sini petunjuknya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kul katakanlah wahai Muhammad. Kenapa? Karena waktu itu datang orang-orang kafir musyrikin Quraisy itu datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, Tuhan kamu tuh seperti apa? Keturunan siapa, seperti apa gitu ya, ingin tahu. Nah ini nih, sifatnya seperti apa. Nah dijelaskanlah turunlah surat ini. Kul katakanlah oleh Muhammad, huwa
Tuhan kamu, ilah kamu, Rabb kamu itu dialah dia, huwa dia, ya. Qul katakanlah, huwa dia, Allah Allah. Qul huwallah. Qul katakanlah bahwa Tuhanmu itu adalah Allah. Allah itu sifatnya adalah Maha Esa, ya. Allah itu satu, Maha Esa. Qul apa tadi artinya? Katakanlah huwa dia, ya. Kenapa huwa enggak hiya? Ini ya, Allah, ada Allah selalu meinikannya dengan huwa domirnya, ya. Huwa. Huwa itu domir itu seperti kalau bahasa Inggris he, ya. Kalau he kan dia laki-laki, si dia perempuan, ini huwa. Qul katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah ahad yang Maha Esa. Bisa dipahami lagi? Qul apa tadi? Qul iya. Qul apa tadi? Iya. Katakanlah. Katakanlah Muhammad. Qul katakanlah. Huwa apa? Dia laki-laki, ya dia. Dia tapi tidak untuk manusia, ini untuk Allah. Katakanlah ini huwa, dialah Allah, ya. Karena orang kafir Quraisy bertanya, Tuhanmu siapa? Dialah Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Esa, yang satu, tidak ada duanya, cuman satu, satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allah itu siapa? Allah itu Allahus Samad. Allah as-samadu, tempat meminta segala sesuatu. Berarti tempat bergantung, ya. Hanya kepadanya lah kita meminta, bersenandung harapan. Allah as-samad. Allah itu yang ya, tempat meminta segala sesuatu, tempat bersandar, yang maha segalanya, ya, yang meladeni, memberikan segala sesuatunya apa yang kita minta. Nah, jadi kita hanya bergantung hanya kepadanya. Kalaupun kita pergi ke dokter, itu hanya pelantara, ya. Kenapa kita sakit harus ke dokter? Karena itu usaha ikhtiar manusia. Tapi kita harus yakin, apakah dokter itu yang menyembuhkan? Bukan, tapi Allah. Allah lah yang menyembuhkan, itu ya. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad, tempat meminta segala sesuatu. Allah itu siapa lagi? Allah itu seperti apa? Nah, ini. Allah itu juga lam yalid, lam tidak, kata negatif, ya. Lam yalid, beranak. Allah itu tidak lam, ya, maksud di sini Allah. Lam yalid. Allah itu tidak beranak. Allah tidak punya anak, ya. Dan Allah juga dan lam tidak pula yulad, diperanakan. Jadi Allah itu selain tempat bergantung, Allah juga, ya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, yalid wa lam yulad. Allah tidak, lamnya kata negatif, ya, beranak. Lam yalid, Allah tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Tidak beranak, ya. Tidak seperti kita punya anak, punya istri, punya suami, punya ayah, punya ibu, punya nenek, punya kakek, punya turunan ke sana. Allah tidak. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah juga dan lam. Allah juga bukan hanya tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam, dan untuk Allah ini walam, dan lam tidak. Yakun ada, ya, ada. Jadi dan tidak ada. Kan udah ada kata negatifnya, dan lam tidak. Yakun ada, berarti dan tidak ada kepada Allah itu, lahu, kepadanya, baginya. Kembali kepada kata domir ini, him, ya, kepadanya, kepada Allah. Tapi di sini lahu, baginya, kufuan, kesetaraan, yang menyerupai. Nggak ada yang satu pun yang serupa dengan Allah. Ahad, dengan sesuatu apapun. Kita ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, apa tadi qul? Katakanlah. Hitobnya, perintahnya adalah kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul, katakanlah. Apa yang harus dikatakan kepada kaum-kaum Quraisy yang menanyakan, kafir-kafir Quraisy yang bertanya, Tuhanmu tuh siapa? Robmu tuh siapa? Nah, ini Allah menurunkan surat ini, ya. Qul, katakanlah, Allah
dialah. Qul huwallah. Tuhan kamu tuh siapa? Qul, katakanlah oleh Muhammad, dialah Allah. Qul huwallah. Qul, katakanlah huwa dia. Dialah Allah. Allah itu seperti apa? Allah itu ahad, yang maha esa, yang satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Hanya satu. Qul, katakanlah huwa dia Allah, Allah ahad esa, maha esa ya. Qul huwallahu ahad. Bukan huhahad ya. Banyak orang yang baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Hu ya, bukan qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu seperti apa? Allah itu juga Allah, Allah, Allah as-samad. Allah itu tempat bergantung ya. Jadi ya iyalah, kalau kita punya karyawan, kita punya anak buah, ya mereka minta gaji sama kita dong. Nah ini Allah juga tidak akan membiarkan. Makanya Rabbi, Allah itu Tuhan kita semua. Rabbi, Tuhanku. Dan Allah itu bukan hanya Tuhan saja, penjaga, pemelihara dan segalanya ya. Allah, inilah Allahus Samad. Allah as-Samad, tempat meminta segala sesuatu. Ini kemudian Allah itu ciri khasnya selain tempat bergantung, tempat bersandar, Allah itu yang utamanya adalah lam yalid. Allah itu tidak yalid, punya anak, tidak beranak, tidak melahirkan ya. Karena Allah bukan perempuan. Lam yalid walam yulad, wa dan lam, wa dan lam tidak pula, tidak, ini pula hanya tambahan, lam tidak aja. Yulad ya. Kalau tadi yalid, ini yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Itu tidak punya nenek moyangnya. Dan Allah wallahu alam, bukan laki-laki, bukan perempuan. Wallahu alam ya. Hal itu kita tidak bisa bertanya lebih jauh lagi seperti apa sifat Allah. Hanya yang diberikan informasi dari Quran aja, bahwa Allah wallahu alam. Lam yalid wa lam yulad, wa dan, wa artinya dan, lam tidak ya, ingat-ingat lam itu kata negatif. Wa dan lam tidak, yakun tidak ada. Allah itu tidak ada. Kenapa? Dan tidak ada lahu bagi Allah, tidak bagi Allah itu kufuan, tidak ada yang menyerupai. Kufuan, kesetaraan, tidak ada yang serupa. Ahad, satu pun. Nah itu ya. Wa dan lam tidak, yakun ada lahu baginya, bagi Allah kufuan, yang menyerupai, yang serupa. Ahad, satu pun tak ada dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuan ahad. Nah sudah paham ya. Nah asbabun nuzul atau sebab-sebab turun Quran ini, kalau Quran kan asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud ya gitu. Atau kalau kita kenapa terjadi kemarin kan kebakaran tuh ya, Pertamina di Jakarta itu. Kenapa mau dipindahkan? Sebabnya karena terjadi kebakaran itu, sebab-sebab itu ya, asbabun nuzul. Ya, sebab nuzul ini sebabnya turun. Nah, sebabnya turun ayat ini dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabbmu, sifat-sifat Tuhanmu. Maka turunlah surat ini ya, atau ayat ini, surat Al-Ikhlas ini. Ada lagi asbabun nuzul yang lain, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa beberapa orang Yahudi, diantaranya adalah Ka'ab bin al-Ashraf dan Hay bin Akhtab, menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, wahai Muhammad, lukiskanlah sifat-sifat Rabb yang mengutusmu. Maka turunlah surat ini atau ayat ini, surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari sini kita bisa membedakan mana muslim, mana bukan. Karena di sini pula ada akidah yang tertanam. Akidah bahwa keyakinan kita yang satu, tauhid ya. Nah, ini berkenaan dengan walam yulad, tidak diperanakan, sebab jika Allah ini punya anak atau diperanakan, lam yalid wa lam yulad, berarti sama dengan selain Allah. Berarti kalau seperti itu, Allah itu tadinya, Allah itu sama dengan yang lainnya. Tapi Allah tidak seperti ini.
Allah itu tadinya sifatnya adalah menjadi ada, maha suci Allah dari semuanya itu. Jadi kalau adanya ada dari anak, punya anak atau punya keturunan, berarti Allah ada dari yang ada. Allah tidak seperti itu. Jadi lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menyatakan bahwa tafsir ayat lam yalid wa lam yulad ini ialah bahwa Allah tidak melahirkan seperti Maryam. Maryam kan melahirkan Nabi Isa alaihissalam ya, dan tidak dilahirkan seperti Isa dan Uzair ini ya. Ayat ini merupakan jawaban terhadap keyakinan kaum Nasrani. Nasrani meyakini bahwa Isa al-Masih adalah anak Allah. Padahal Isa al-Masih adalah Nabi Isa putra Maryam, tidak ada ayahnya ya. Juga merupakan bantahan terhadap keyakinan kaum Yahudi. Kaum Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Jadi kalau Nasrani, Nabi Isa itu adalah anak Allah, kalau Yahudi Uzair. Kalau dalam Islam, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang menyerupai ya, yang tidak ada yang setara, tidak ada yang setara dengan Allah. Demikian, ini penting ya. Karena apa? Karena ini akidah. Kita sebesar apapun beramal, sebanyak apapun beramal, sebaik apapun orang beramal, sebaik apapun ibadahnya, kalau keyakinannya rusak maka tidak diterima. Ini yang terpenting. Karena kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Maha Esa, hanya satu ya, dan Allah tidak beranak, tidak diperanakan, Allah tempat bergantung dan tidak ada yang setara dengannya. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf, karena saya juga lagi belajar ya. Kita lagi belajar terjemah perkata. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa sedikit demi sedikit sambil kita belajar ya, belajar Quran, baca Quran, belajar tajwidnya, sekalian juga belajar terjemahnya kita agar bisa memahami isi kandungan Al-Ikhlas ini tentang apa. Dengan demikian kalau kita sudah tahu isinya, kan kita terpenting adalah bisa mengamalkannya. Dan Al-Quran ini adalah sepertiga dari Quran. Makanya kalau sebelum tidur kita membaca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti membaca satu tamatan Quran, fadilahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.